Sekalipun aku mati, kau harus mati dulu. Seluruh jiwa Hun Xin telah memasuki ruang jiwa Murong Yu, dan saat ini ia meraung di ruang jiwanya. Tubuh fisik Hun Xin pun runtuh perlahan. Tanpa jiwa, tak ada gunanya memperkuat tubuh. Itu saja, raut wajah Hun Xin tiba-tiba berubah. Ia benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat posisi Murong Yu di ras jiwa. Lagi pula, pahlawan terhebat dalam hal ini adalah dirinya. Hanya saja aku tak menginginkannya, ia membunuhnya dengan jari seperti itu. Dengan perubahan mendadak di wajahnya, jiwa Hun Xin telah bergegas ke sisi Murong Yu. Namun ia tak berani berubah. Jelas, saat ini di ruang jiwa Murong Yu, ia dan Hun Xin sedang bertarung. Padahal, tak ada pertarungan di ruang jiwa Murong Yu saat ini. Tetua Hun Xin meraung lebih dulu setelah memasuki ruang jiwa Murong Yu, lalu berhenti. Murong Yu mendapati dirinya sedang menatap 3 bola jiwanya yang telah mencapai kesempurnaan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. 3 bola jiwa, kau benar-benar punya 3 bola jiwa. Kau sebenarnya anggota ras Chaos. Bukankah ras Chaos sudah punah? Kok masih ada? Tanya Hun Xin kaget. Kenapa ada klan Chaos lagi? Murong Yu bingung, tidak tahu apa yang Hun Xin bicarakan. Lagi pula, ia selalu menjadi ras manusia, bagaimana mungkin ia menjadi ras Chaos lagi? Ras Chaos itu ras macam apa? Haha, kau ternyata anggota ras Chaos, ras paling mulia di alam semesta. Haha, kalau aku bisa menelan jiwamu, bukankah aku akan menjadi ras Chaos? Saat itu, ras jiwa akan semakin kuat. Bagaimana, tidak patuh menjadi budakku? Hun Xin Zhuangruo tertawa terbahak-bahak. Murong Yu menatap Hun Xin dengan tatapan bodoh. Sebenarnya, ia sedang memikirkan cara untuk membunuh jiwa Hun Xin. Namun, perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, dan meskipun ada ratusan juta solusi, tidak ada satupun yang dapat digunakan. Sambil tertawa, seluruh jiwa Hun Xin telah membantai jiwa siang Murong Yu, dan ia ingin menelan jiwa Murong Yu. Sudah berakhir, Murong Yu tak berdaya, ia sama sekali tidak bisa melawan Hun Xin. Dengan seringai-menyeringai, Hun Xin telah mendekati jiwa Murong Yu, membuka mulutnya yang besar, dan hendak menelan jiwanya. Di saat yang sama ketika Murong Yu putus asa, perubahan mendadak terjadi. Jiwa yang sama sekali tidak bergerak saat ini tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, cahaya ungu yang menyilaukan dan indah meledak dengan dahsyat dari jiwa, dan langsung menyelimuti seluruh ruang jiwa. Bahkan melarikan diri dari ruang jiwa, melambung ke langit. Puff, saat cahaya ungu keluar dari jiwa Murong Yu. Di seluruh wilayah ras jiwa, tidak peduli seberapa kuat atau lemah mereka, para kultivator ras jiwa merasakan tekanan yang kuat. Ini adalah napas yang superior. Sebagian besar kultivator ras jiwa bahkan tidak bereaksi, mereka sudah berlutut ke tanah tanpa sadar. Ini adalah reaksi alami orang yang lebih rendah setelah melihat orang yang lebih tinggi, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka langsung menyerah. Meskipun sekuat klan jiwa, ketiga leluhur klan jiwa hampir langsung berlutut. Untungnya, cahaya ungu yang dipancarkan oleh jiwa Murong Yu hanya sekilas. Meskipun jiwa dan yang lainnya berada di sisi Murong Yu, mereka tidak tahu bahwa aura yang membuat mereka menyerah tanpa sadar terpancar darinya. Kalau tidak, bisakah mereka mengakomodasi Murong Yu? Akankah Murong Yu dipenggal? Lagi pula, tidak ada yang mau menyerah kepada orang lain, apalagi Murong Yu dapat membuat seluruh klan jiwa menyerah. Tidak memiliki perlawanan. Hal ini berlaku untuk orang-orang seperti Hun Tan, apalagi Hun Xin yang menanggung beban terberat. Begitu cahaya ungu meletus, Murong Yu melihat Hun Xin hancur berkeping-keping dan terpental berkeping-keping. Pada akhirnya, pecahan-pecahan ini semua terbenam dalam jiwa Murong Yu, menjadi bagian dari jiwanya. Secara alami, ingatan Hun Xin menjadi ingatannya sendiri. Dalam prosesnya, bahkan sebelum dia bisa membuat ekspresi terkejut, dia sudah hancur berkeping-keping. Tertegun, Murong Yu tidak tahu situasi seluruh klan jiwa, tetapi hanya perubahan tetua jiwa Xin yang cukup untuk mengejutkan dan membingungkannya. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Dia sama sekali tidak merasakan kekuatan mematikan dari cahaya ungu itu, kan? Namun Hun Xin dibombardir dan dibunuh, tidak meninggalkan apapun yang tersisa. Mungkinkah ini adalah teknik bertarung terbaru yang secara otomatis dipahami oleh jiwa seseorang? Atau apakah ini keterampilan unik dari klan Chaos? Hanya saja, apakah itu efektif untuk jiwa yang menyerbu ruang jiwanya sendiri, atau juga efektif untuk jiwa lain? Auzu.com, segala macam keraguan, segala macam teka-teki. Namun, betapapun ia menyelamatkan nyawanya, Hun Xin juga terbunuh. Ini adalah hal yang baik. Perlahan membuka matanya, ia melihat wajah Hun Dan yang penuh perhatian, lalu menyeringai, aku baik-baik saja. Hun Xin memasuki ruang jiwaku, dan ia terluka parah dan meninggal sebelum sempat pamer. Tapi sayang, jiwanya juga hancur. Murong Yu tidak ingin memberitahu Ziguang tentang hal itu, ia bukan orang bodoh. Lagi pula, ada banyak rahasia dalam ingatan Hun Xin, 3 leluhur besar klan jiwa dan yang lainnya tidak mau melihatnya. Karena itu, dia hanya dapat menyusun pernyataan ini. Lagi pula, tidak ada bukti sekarang, apapun yang dia katakan akan berlaku. Tidak apa-apa, Hun Dan menghela napas lega. Jika Murong Yu terbunuh karena perilakunya, dia akan malu seumur hidupnya. Baiklah,
krisis klan jiwa telah teratasi, dan kita harus pergi. Jelas bahwa jiwa itu hampir tidak mampu menekan kekuatan jahat. Jadi dia mengusulkan untuk pergi. Murong Yu adalah pahlawan kita, bagaimana kita bisa pergi? Aku sarankan agar Murong Yu tinggal di klan jiwa untuk sementara waktu, biarkan kami para tetua menghiburnya. Salah satu dari 3 leluhur tersenyum. Katanya, namun, ekspresi wajah Murong Yu, Hun Dan, dan Hun Si muram sebelum kata-katanya jatuh. Itu saja untuk Soul Creek, dia hanya di ranah Raja Tao, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Hun Tan langsung berkata, apa maksudmu? Murong Yu mengatakan bahwa jiwa Hun Xin telah hancur, dan mustahil baginya untuk mendapatkan ingatan Hun Xin. Kau hanya ingin menjadikannya tahanan rumah. Leluhur dari ras jiwa, yang sedang menatap mereka yang sedang berbicara dengan mata berapi-api, juga merupakan sosok yang memancarkan aura api. Meskipun kata-katanya tidak mengandung makna apapun, maknanya adalah bahwa Murong Yu sedang menjalani tahanan rumah. Hun Dan, bagaimana kau bisa bicara seperti ini? Kami sama sekali tidak punya pikiran yang mudah. Jangan khawatir, ekspresi ketiga leluhur sedikit berubah. Mula-mula mereka saling berpandangan, lalu leluhur lainnya berkata dengan suara berat. Wajah Hun Dan semakin muram, dan matanya berkilat dingin yang mengerikan. Ia benar-benar tidak mengerti, bahwa Murong Yu adalah pahlawan terbesar. Tampaknya, klan jiwa pasti sudah musnah sejak lama. Tidakkah orang-orang ini punya rasa terima kasih? Bisakah hal-hal seperti menyeberangi sungai, membongkar jembatan, menurunkan pasir, dan membunuh keledai, juga dilakukan? Bagaimana jika aku bersikeras membawa pergi Murong Yu? Tanya Hun Dan dengan suara berat, menekan amarah yang membara di hatinya. Jiwa, lupakan saja, aku akan tetap di sini. Di sini, pasti sangat aman, kan? 3 leluhur. Petik 2. Kita harus memastikan keselamatanmu. Jangan khawatir, ini tempat teraman di seluruh alam semesta. Bahkan jika Guru Tao ingin membunuhmu, dia tidak bisa membunuhmu, kata seorang leluhur sambil tersenyum. Hun Tan tampak terkejut. Dia tidak tahu bahwa Murong Yuming tahu bahwa ketiga leluhur itu memiliki niat buruk, jadi mengapa dia harus tinggal di sini. Hun Tan, kau pergi dulu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menekan kekuatan jahat. Sedangkan aku, 3 leluhur tidak boleh berani melakukan apapun padaku. Setelah kau menekan kekuatan jahat, bawa aku pergi. Ya, kata Murong Yu melalui transmisi. Hun Tan akhirnya tahu apa yang dipikirkan Murong Yu. Maka, ia mengangguk, aku akan pergi sementara. Setelah aku kembali, aku tidak ingin melihat Murong Yu menderita. Kalau tidak, siapapun pihak lawannya, aku tidak akan berbelas kasih. Kau tahu karakterku. Akhirnya, setelah mengucapkan kata-kata dingin itu, jiwa itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Murong Yu tahu bahwa hanya di planet unik itulah jiwa dapat menekan kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melarikan diri dari tempat terpencil itu? Tetap di planet kecil itu. Hun Si, siapkan tempat yang baik untuk Murong Yu, dia adalah pahlawan besar kita, jangan abaikan dia. Setelah Hun Dan pergi, ketiga leluhur besar itu berkata kepada Hun Si. Segera, mereka bertiga pergi. Ada juga sedikit kemarahan di Soul Creek. Namun, ia tidak bisa menahan diri. Akhirnya, ia menempatkan Murong Yu di dekat istananya agar ia bisa merawat Murong Yu untuk pertama kalinya. Namun, setelah pengaturan dibuat, seseorang mengawasi setiap gerakan di sini. Tak perlu berpikir panjang untuk tahu bahwa itu adalah perintah dari 3 leluhur. Murong Yu tak punya pendapat tentang ini. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tahu rahasia Hetul Woshu. Apa mereka pikir dengan memenjarakannya di sini, dia takkan bisa meninggalkan wilayah klan jiwa. Selama dia mau, dia bisa pergi kapan saja. Adapun 3 leluhur besar klan jiwa yang menyeberangi sungai, menghancurkan jembatan, membongkar penggilingan, dan membunuh keledai, mereka tentu akan terlihat baik di masa depan. Hati Murong Yu memang sudah dipenuhi niat membunuh terhadap 3 leluhur itu. Namun, ketiga tetua itu selalu kuat di ranah Taoisme, dan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Murong Yu. Jika dia ingin membunuh mereka, dia harus memiliki kekuatan tempur di ranah Master Tao. Oleh karena itu, setelah Soul Creek mengatur kediamannya, dia segera menyerbu Hetul Woshu. Karena masalah si Guang, dia melahap jiwa Hun Xin. Jiwa Xin berada di ranah Master Tao, meskipun dia terluka parah. Namun, kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya masih cukup mengerikan. Setelah ditelan, jiwa Murong Yu yang telah mencapai puncak alam penciptaan hampir menerobos di tempat. Hanya saja ia telah menekannya. Namun, saat ini, ia masih belum bisa menekannya. Ia akan segera menerobos. Namun, di dalam klan jiwa bukanlah tempat yang baik untuk menerobos, hanya Hetul Woshu yang paling aman. Jiwa Hun Xin terlalu kuat, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Saat Murong Yu memasuki Hetul Woshu, jiwanya tak mampu lagi menahan terobosan, menembus ke tingkat pertama alam surga dan manusia. Tak hanya itu, jiwa Hun Xin bukan hanya kekuatan jiwa, tetapi juga kekuatan lainnya. Oleh karena itu, setelah langsung menembus alam jiwa Murong Yu, kultivasi dan tubuh fisiknya juga ikut menerobos, keduanya menembus ke tingkat pertama alam surga dan manusia. Namun ini baru permulaan. Di bawah pengaruh kekuatan yang mengerikan, jiwa,
basis kultivasi, dan tubuh fisiknya menerobos satu demi satu, melesat ke tingkat ketiga alam surga dan manusia dalam satu gerakan. Tentu saja, jika Murong Yu bersedia, jiwa Hun Xin juga dapat mencapai puncak alam surga dan manusia, bahkan melesat ke jati dirinya tanpa tekanan apapun. Namun, hal itu ditekan oleh nyawanya. Meskipun terobosan semacam ini dengan bantuan kekuatan eksternal cepat, bukan berarti semakin tinggi peningkatannya, semakin baik. Sedang, tahap ketiga alam surgawi seharusnya lebih cocok untuk Murong Yu. Tentu saja, setelah kekuatan jiwa Hun Xin ditekan olehnya, itu tidak hilang. Itu ada di jiwanya, basis kultivasi, dan tubuhnya. Di masa depan, kekuatan-kekuatan ini dilepaskan secara perlahan, memungkinkan latihan Murong Yu untuk mencapai efek pengganda dengan setengah usaha. Di puncak alam penciptaan, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai puncak jati dirinya yang sebenarnya. Setelah alam menerobos satu demi satu pada saat ini, kekuatan tempur juga membuat lompatan besar ke depan. Tingkat 3 tanpa diri, ini hanya kekuatan tempur saat ini. Harus diketahui bahwa setelah terobosan alam, jiwa dan kekuatan Murong Yu dapat memadukan lebih banyak pusaran air. Dan semakin banyak pusaran, semakin mengerikan kematiannya. Pada saat itu, kekuatan tempurnya mungkin mendekati tingkat keempat alam tanpa diri, dan bukan tidak mungkin bahkan melampaui tingkat keempat untuk mencapai tingkat kelima dan keenam. Yang terpenting adalah Yu Hun Xin, jiwa yang kuat di alam Taoisme, memberinya pasokan kekuatan yang tak ada habisnya. Waktu bagi Murong Yu untuk menerobos ke jati dirinya yang sebenarnya tidak akan terlalu jauh. Dan begitu dia menerobos ke jati dirinya yang sebenarnya, maka dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dari awal alam Tao. Pada saat itu, meskipun masih belum sebagus alam Dao Monarch dan Dao Lord, setidaknya dia sudah menjadi orang yang kuat di alam Dao. Ada juga hak untuk berbicara di depan alam besar. Setelah memeriksa ruang jiwa, Murong Yu menemukan bahwa bola jiwa keempat telah terkondensasi. Orang lain hanya bisa mengondensasi satu bola jiwa, bahkan jika itu adalah ranah Master Tao. Apakah mengondensasi banyak bola jiwa merupakan tanda ras chaos? Apa batas bola jiwa? Tanyanya lagi. Ia teringat kata-kata Hun Xin sebelum kematiannya. Ia sudah lama penasaran dengan apa yang dikatakan Hun Xin. Namun, ia belum sempat membaca ingatan Hun Xin, meskipun Hun Xin dibunuh oleh Ziguang. Namun, ingatannya telah menyatu dengan ingatan Murong Yu. Hanya saja, Murong Yu belum sempat memeriksanya. Kini, latihannya telah berakhir untuk sementara waktu, dan hanya ada waktu untuk memeriksa ingatan Hun Xin. Saat hatinya tergerak, ingatan Hun Xin terkumpul. Setelah menyingkirkan beberapa ingatan yang tak penting, apa yang ingin diketahui Murong Yu muncul di hadapannya. Dalam legenda, ras Chaos adalah ras terkuat di alam semesta, bukan salah satunya. Meskipun suku Chaos cukup langka, jumlah mereka tidak lebih dari 10.000 orang di puncaknya. Namun, kekuatan tempur setiap anggota klan Chaos cukup mengerikan. Di bawah ranah yang sama, tak seorang pun bisa menandingi ras Chaos. Ketika klan Chaos masih ada, klan Chaos adalah penguasa alam semesta, memegang kendali penuh atas segala sesuatu di alam semesta, dan tak seorang pun bisa menggoyahkan status mereka. Hanya 10.000 orang yang bisa mengendalikan seluruh alam semesta. Kekuatan sebesar pasir sungai Gangga hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan ras Chaos. Mata Murong Yu berkilat cemerlang, terkejut. Di saat yang sama, ia semakin merasakan kekuatan klan Chaos. Ranah terburuk ras Chaos adalah ranah awal Tao, dan kebanyakan dari mereka adalah ranah Tao. Yang terkuat adalah eksistensi terkuat di alam semesta, yaitu ranah Tao yang legendaris. Ranah Taoisme, hati Murong Yu terguncang. Klan Chaos pernah memiliki orang kuat di ranah leluhur Dao. Mungkinkah dia adalah penguasa kekacauan yang legendaris? Jika memang begitu, wajar saja klan Chaos menjadi kekuatan terkuat di alam semesta. Namun, mengapa pembangkit tenaga listrik dari alam leluhur Dao itu tumbang? Penguasa kekacauan sudah bisa mengendalikan kekacauan tanpa akhir, dan kekacauan itu memiliki masa hidup yang sama, bagaimana mungkin ia tumbang? Adapun terbunuh, itu bahkan lebih mustahil. Di alam semesta, siapa lawan dari penguasa kekacauan? Mungkinkah leluhur Dao bukanlah penguasa kekacauan dalam legenda? Penguasa kekacauan lebih kuat dari leluhur Dao. Segala macam keraguan berkelebat di hati Murong Yu, dan ia terus menunduk. Suku Chaos memang langka, meskipun merupakan ras terkuat di dunia. Namun, kebanyakan orang tidak benar-benar tahu keberadaan ras Chaos. Ini karena ras Chaos memiliki dua juru bicara di alam semesta, ras Jiwa dan ras Taiksu. Klan Taiksu, tatapan mata Murong Yu berkedip ragu, karena ia belum pernah mendengar tentang klan Taiksu. Namun, ia segera merasa lega. Sebelumnya, ia belum pernah mendengar tentang ras Jiwa, bukan? Auzu.com klan Chaos tidak pernah muncul, dan semua urusan ditangani oleh klan Jiwa dan klan Taiksu. Karena itu, semua orang di dunia hanya tahu bahwa ras Jiwa dan ras Taiksu sangat kuat. Beberapa orang kuat tahu bahwa kedua ras ini adalah juru bicara ras Chaos. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa kedua ras ini bukanlah juru bicara ras Chaos, melainkan pelayan ras Chaos. Desis, Murong Yu tak kuasa menahan napas. Itu saja untuk klan Taiksu, ia masih belum tahu. Namun, ia cukup mengenal klan Jiwa. Itu adalah ras yang sangat menakutkan dan kuat. Meskipun,
ketika klan jiwa berada dalam kekacauan, hanya 3 Taois yang muncul di klan jiwa. Namun, Murong Yu tahu bahwa ras jiwa tidak hanya berada di ranah ketiga Taois ini. Selain pembangkit tenaga listrik di ranah Taoisme, ada juga cukup banyak pembangkit tenaga listrik di ranah Taoisme dan Taoisme. Meskipun, wilayah ras jiwa asli hanya memiliki 3 wilayah. Tetapi kekuatan tempurnya jelas lebih kuat daripada ras manusia dan bahkan ras monster. Ras jiwa seperti ini, jadi salah satu ras budak dari ras Chaos, ras Taiksu setidaknya berada di level ras jiwa. Kedua ras budak itu sangat kuat, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya ras Chaos. Hanya saja klan Chaos begitu kuat, bagaimana bisa jatuh, atau bahkan dimusnahkan. Murong Yu terus memeriksa ingatan Hun Xin. Namun, sangat disayangkan Hun Xin sama sekali tidak mengetahui kejatuhan klan Chaos. Dia hanya tahu bahwa penguasa ras jiwa tiba-tiba menguap dari dunia dalam semalam. Orang-orang pergi ke gedung kosong, semuanya salah. Awalnya, ras jiwa tidak tahu bahwa ras kekacauan telah dimusnahkan. Baru setelah sekian lama menunggu perintah dari klan kekacauan, dan setelah sekian lama berlalu, mereka menyadari ada yang tidak beres dengan klan kekacauan. Ras jiwa yang telah lama hidup tentu saja sangat bersemangat dan langsung keluar. Sejak saat itu, ia bukan lagi pelayan ras kekacauan. Dan setelah keluar, klan jiwa tidak pernah melacak mengapa klan kekacauan menghilang. Wajah Murong Yu sedikit muram, ras jiwa ini benar-benar brengsek. Mereka tidak melakukan apa-apa. Kau harus tahu bahwa semua yang mereka miliki diberikan oleh ras kekacauan. Entah kenapa, tiba-tiba saja, hati Murong Yu sedikit kesal. Ras jiwa awalnya hanyalah ras kecil. Namun, berkat bantuan ras Chaos, mereka menjadi salah satu ras terkuat di dunia. Namun, ras jiwa tidak berterima kasih, mereka hanyalah serigala bermata putih. Inilah yang membuat hati Murong Yu marah. Dari ingatan Hun Xin, Murong Yu belajar dari pengalamannya. Setiap anggota klan Chaos adalah kultivator jiwa, dan pada saat yang sama, mereka mengolah basis kultivasi fisik dan biasa. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebanding dengan orang-orang ras jiwa. Terlebih lagi, setiap anggota klan Chaos dapat mengolah banyak bola jiwa. Semakin banyak bola jiwa, semakin kuat potensinya dan semakin besar pula pencapaiannya di masa depan. Karakteristik ras Chaos sama persis dengan milik Murong Yu. Mungkinkah aku benar-benar bukan anggota klan Chaos? Hati Murong Yu mulai ragu. Hanya saja usianya belum mencapai 1 siklus reinkarnasi, tetapi ras Chaos telah musnah sebelum 1 siklus reinkarnasi. Maka, ia tidak mungkin menjadi anggota klan Chaos. Tapi kalau bukan anggota klan Chaos, kenapa dia punya ciri-ciri klan Chaos? Hah, teknik menelan jiwa agung. Apakah latihan wajib klan Chaos? Tujuannya untuk mengendalikan, mengejutkan, dan bahkan menelan orang-orang klan Sol. Tiba-tiba, Murong Yu melihat pengenalan latihan tabu klan Sol. Salah satu fungsi teknik menelan jiwa agung adalah melahap jiwa. Seperti Sol Sin yang melahap orang-orang dari ras Sol lain yang telah mempraktikkan teknik tabu. Namun, di klan Chaos, setiap orang dari klan Sol wajib mempraktikkan teknik ini. Namun, orang-orang dari ras Sol tidak bisa melahap jiwa orang lain, hanya orang-orang dari ras Chaos yang juga telah mempraktikkan klan tabu yang bisa. Namun, dari ingatan Hun Xin, diketahui bahwa suku Chaos jarang mengandalkan melahap jiwa suku spirit untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Hanya mereka yang telah melakukan kejahatan berat yang akan ditelan oleh suku Chaos. Biasanya, teknik ini hanya digunakan untuk menghalangi dan mengendalikan orang-orang dari ras Sol. Setelah ras Chaos musnah, anggota ras jiwa menghapus teknik ini, meskipun akan menyebabkan kerusakan berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, teknik ini tidak lagi dikendalikan oleh pihak lain. Terlebih lagi, teknik ini bahkan disegel oleh orang-orang ras jiwa. Kemudian, teknik ini ditemukan oleh jiwa Sin. Pada akhirnya, ras jiwa hampir musnah. Karena klan Chaos memiliki teknik untuk mengejutkan orang-orang ras jiwa, seharusnya mereka juga memiliki teknik untuk mengejutkan ras Taiksu. Jika demikian, bukankah mungkin untuk mengejutkan ras jiwa dengan berlatih klan tabu? Tidak, pada dasarnya tidak ada jiwa yang mempraktikkan teknik tabu sekarang, dan mereka sama sekali tidak dikendalikan. Lagi pula, jika mereka tahu aku mempraktikkan teknik tabu, aku takut mereka akan menjadi sasaran, pikir Murong Yu dalam hati, tetapi ia sudah menahannya. Mau tidak mau memeriksa Dava menelan jiwa. Metodenya ada di sini. Ada begitu banyak kesamaan antara dirinya dan klan Chaos, sehingga Murong Yu selalu merasa bahwa ia dan klan Chaos kurang lebih memiliki hubungan. Mungkinkah ia benar-benar yatim piatu dari ras Chaos? Kalaupun bukan, pasti ada hubungannya dengan klan Chaos. Jika ras jiwa dan ras Taiksu mengetahuinya, ia akan memiliki dua musuh yang lebih mengerikan dari udara. Mengapa ras sekuat ras Chaos tiba-tiba musnah? Sekarang ras jiwa telah muncul, bagaimana dengan token ras Chaos, ras Taiksu? Apakah dia anggota klan Chaos? Ada banyak pertanyaan di hati Murong Yu, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini untuk sementara tidak terpecahkan baginya. Tentu saja, Murong Yu tidak mau repot-repot memikirkan hal-hal yang tak terpecahkan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berlatih, Dava menelan jiwa. Menelan jiwa tidak terlihat rumit. Meskipun ini adalah latihan tingkat tabu,
ini hanyalah latihan yang digunakan oleh klan Chaos untuk mengendalikan klan jiwa. Jika seluruh ras jiwa dapat berkultivasi dengan sukses, maka tekniknya pasti tidak terlalu mendalam. Jika tidak, akan ada banyak ras jiwa yang tidak dapat berkultivasi. Oleh karena itu, metode menelan jiwa agung sebenarnya cukup sederhana bagi pemahaman Murong Yu. Murong Yu sudah memahaminya setelah hanya membacanya sekali. Kemudian setelah menontonnya beberapa kali lagi, Murong Yu telah sepenuhnya memahaminya. Setelah memahaminya, wajar untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi, Murong Yu terkejut menemukan bahwa latihan ini hampir dirancang khusus untuknya, sangat cocok untuknya. Terlebih lagi, kultivasi diri memiliki efek melipat gandakan usaha dengan setengahnya. Ini semakin menegaskan dugaan Murong Yu, meskipun dia bukan anggota klan Chaos, dia memiliki hubungan yang erat dengan klan Chaos. Bukankah seharusnya Murong Yu hanya bisa berlatih latihan, catatan tubuh surgawi Chaos? Mengapa kita bisa berlatih, hukum agung menelan jiwa, lagi? Memang benar, tetapi metode menelan jiwa agung bukanlah teknik kultivasi, melainkan keterampilan bertarung. Sekalipun itu adalah metode latihan, itu bukanlah metode latihan utama. Setelah berhasil berkultivasi, itu hanya meningkatkan kekuatan Murong Yu, tetapi dia tidak bisa secara langsung meningkatkan level dan ranah kultivasinya. Paling banter, itu hanyalah latihan tambahan. 1 hari, hanya dalam 1 hari, Murong Yu sudah berhasil berlatih. Namun, setelah berhasil berlatih, penampilan Murong Yu tidak banyak berubah. Namun, saat ini, jiwanya yang semula transparan dan tak berwarna serta keempat bola jiwanya memancarkan cahaya ungu redup. Cahaya ungu redup itu menyelimuti seluruh jiwa Murong Yu, bahkan jiwa utama di ruang jiwanya. Cahaya itu tampak sangat mulia. Apa itu Ziguang? Tanya Murong Yu bingung, karena ia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya ungu ini tampaknya tidak berpengaruh. Namun, di kedalaman cahaya ungu itu, tersimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Ini jelas cahaya ungu yang telah menghancurkan jiwa Xin hingga berkeping-keping. Namun, Murong Yu mencobanya, tetapi tidak bisa menggunakan cahaya ungu. Namun, ketika dia menyerang, kekuatan jiwanya membawa jejak cahaya jiwa. Adapun apakah ada serangan yang meningkatkan kekuatan jiwanya, Murong Yu tidak tahu untuk saat ini. Waktu semakin cepat, Murong Yu tidak kembali ke klan jiwa, tetapi langsung mengaktifkan fungsi percepatan waktu Hetu Luoshu. Dengan terobosan alam, kekuatan tempur Murong Yu telah meningkat pesat. Tetapi Murong Yu ingin membawanya ke tingkat berikutnya. Tentu saja, dia tidak ingin terus meningkatkan alamnya, tetapi untuk meningkatkan kekuatan dan pusaran jiwanya. Semakin banyak pusaran yang menyatu antara kekuatan dan kekuatan jiwa, semakin mengerikan kekuatan tempurnya. Ini adalah satu-satunya cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tempur tanpa meningkatkan alam. Waktu berlalu dengan cepat, dan Murong Yu terus menggabungkan pusaran kekuatan dan jiwa. Karena dukungan jiwa yang besar dari Hun Xin, Murong Yu telah berhasil mengintegrasikan pusaran jiwa menjadi 10.000 hanya dalam satu zaman. Pusaran 10.000 jiwa penuh. Awalnya, ranah jiwanya baru mencapai tingkat ketiga alam surgawi dan manusia, tetapi daya mematikan jiwa yang menyatu dengan 10.000 pusaran kekuatan meningkat tajam, langsung mencapai tingkat alam tanpa diri. Ini cukup menakutkan. Perlu dipahami bahwa ras jiwa lebih kuat daripada biksu biasa, tetapi kekuatan tempur mereka melampaui 1 atau 2 ranah biksu biasa. Yang lebih menentang langit adalah melampaui 3 atau 4 ranah. Seperti jenius pertama dari klan jiwa, jiwa takut akan mampu melampaui ranah yang hebat. Tetapi bagaimana dengan orang-orang dari kedua ras jiwa pada saat yang sama? Keuntungan ini hampir tidak ada. Di bawah ranah yang sama, kekuatan tempur para kultivator ras jiwa hampir sama. Namun, Murong Yu cukup menentang langit, hanya tingkat ketiga alam surgawi, tetapi sudah sebanding dengan biksu ras roh alam non-diri. Kekuatan tempur ini, bahkan jika bertemu dengan pembangkit tenaga non-jiwa tingkat menengah dan bahkan tingkat tinggi dari alam non-diri, masih memiliki kekuatan untuk membunuh. Terlebih lagi, ini hanyalah kekuatan tempur jiwanya. Jika digabungkan dengan basis kultivasi tingkat atas dan tubuh fisiknya, kekuatan tempurnya akan semakin mengerikan. Bahkan jika itu tidak terkalahkan di alam Dao Agung, itu tidak jauh berbeda. Jika kekuatannya juga dapat menggabungkan 10.000 pusaran, kekuatan tempur untuk mencapai awal Tao jelas bukan masalah. Dalam satu era, Murong Yu telah menggabungkan jiwanya ke dalam 10.000 pusaran. Ini berkat kekuatan jiwa Hun Xin. Namun, dengan kegigihannya, hanya dalam setengah era, Murong Yu telah menggabungkan pusaran kekuatan menjadi 10.000. Lagi pula, dibandingkan dengan jiwa, fusi pusaran jiwa juga berbahaya, tetapi bahaya fusi pusaran jiwa sama sekali tidak signifikan. Bahkan, selama dipastikan bahwa tubuh tidak akan hancur total, Murong Yu dapat menyatu dengan sembarangan. Kekuatan tempur alam awal Dao. Aozu.com. Setelah 10.000 pusaran bergabung antara jiwa dan kekuatan kultivasi, Murong Yu merasa bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai alam awal Dao. Alam surga dan alam manusia memiliki kekuatan tempur alam awal Dao. Ada celah 3 alam besar. Kengerian ini adalah eksistensi paling berbahaya dalam sejarah, bukan? Setidaknya, Murong Yu tidak melihat dari ingatan Hun Xin bahwa ada eksistensi yang lebih menentang langit daripada dirinya. Faktanya,
Kekuatan tempur yang melampaui alam sendiri sudah cukup menantang. Kekuatan tempur ini lebih cocok untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Murong Yu tersenyum, merasa cukup puas. Jadi, setelah berlatih beberapa teknik bertarung lainnya, ia meninggalkan Hetu Luo Shu. 1,5 tahun berlalu di dalam buku Hetu Luo, tetapi hanya 1,5 tahun berlalu di luar. Setelah Murong Yu keluar, ia masih melihat seorang biksu dari suku jiwa mengawasinya di luar. Ia langsung mencibir. Selama ia mencapai puncak alam tanpa diri, ia dapat menekan keberadaan 3 leluhur suku jiwa. Ia menyelamatkan seluruh suku jiwa, tetapi ketiga serigala bermata putih itu memalingkan muka dan menolak untuk mengenali mereka, yang telah membuat Murong Yu hidup dalam bahaya. Jika ia memiliki kekuatan, ia tidak menutup kemungkinan untuk memenggal kepala mereka. Terlebih lagi, suku jiwa awalnya adalah pelayan dari suku kekacauan, dan hanya bisa menyerah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memengaruhinya? Tiba-tiba terlintas dalam pikiran ini di benaknya, dan ia terkejut. Kapan ia menganggap dirinya anggota suku kekacauan? Ini tidak baik, mungkinkah kau telah mengembangkan hubungan dafa yang menelan jiwa? Mata Murong Yu sedikit menyipit. Kakak muda Murong. Pada saat ini, suara Sol Ming terdengar dari luar manor. Kun Ming segera melangkah cepat ke arah wajah Murong Yu. Namun, begitu Kun Ming melihat Murong Yu, wajahnya memucat, dan ada juga raut ketakutan di kedalaman matanya. Sepertinya ada sesuatu pada diri Murong Yu yang membuatnya merasa tidak enak. Untuk pertama kalinya, Murong Yu menyadari keanehan Sol Ming, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Hun Ming, ada apa? Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk maju selangkah. Pedal, baru saja akan melangkah maju, Hun Ming mundur beberapa kali, dan pada saat yang sama berkata dengan sedikit panik, kakak Murong, jangan mendekat. Tanya, Murong Yu bingung, tetapi ia tetap terdiam. Hun Ming menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ia menatap Murong Yu, wajahnya masih sedikit ketakutan dan berkata, kakak Murong, aku tidak tahu apa yang terjadi, melihatmu, bahkan hanya berada di dekatmu, aku merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini berasal dari jiwa. Kau sepertinya memancarkan aura mengerikan yang dapat mengejutkan dan menekan jiwaku. Di bawah aura ini, jiwaku bahkan merasakan kepasrahan. Hun Ming perlahan menjelaskan alasan perubahannya. Murong Yu terkejut. Hun Ming melanjutkan, perasaan ini seperti sesuatu yang terjadi setahun yang lalu. Pada saat itu, aura mengerikan yang tiba-tiba meledak hampir membuat seluruh anggota ras jiwa kami berlutut di tanah. Rasanya seperti seorang atasan biasa saja, aku tidak memiliki perlawanan sama sekali, aku hanya bisa menunjukkan kepasrahan. Ngomong-ngomong, wajah Kun Ming masih menunjukkan ketakutan. Murong Yu sangat terkejut, dia tidak tahu bahwa dialah yang menyebabkan keributan itu, jadi dia bertanya. Kun Ming juga tahu bahwa Murong Yu berada di persimpangan hidup dan mati, dan tidak mengetahuinya, jadi dia menjelaskannya secara rinci. Cahaya ungu, itulah hubungan antara cahaya ungu misterius. Cahaya ungu itu tak hanya langsung menghancurkan jiwa Hun Xin menjadi rongsokan, tetapi juga secara langsung mengejutkan dan menindas sebagian besar kultivator ras jiwa. Reaksi Sol Ming sekarang seharusnya menjadi alasan terpancarnya cahaya ungu dari jiwa. Petik 2. Murong Yu tak bisa menahan diri untuk mengingat kembali kenangan tentang Hun Xin. Ketika ras jiwa masih menjadi pelayan ras kekacauan, tak peduli tingkatan apa yang dicapai kultivator ras jiwa, dan ketika ia melihat orang-orang ras kekacauan, tak peduli seberapa lemah tingkatan ras kekacauan, mereka secara alami akan memancarkan aura yang mengejutkan jiwa-jiwa ras kekacauan. Napas superior, terlahir dengan, memikirkan hal ini, wajah Murong Yu sedikit muram. Sol Xin tahu semua ini, dan mustahil bagi jiwa-jiwa tua itu untuk tidak tahu. Jika mereka mengira diri mereka adalah anggota klan kekacauan, bukankah mereka akan langsung membantai diri mereka sendiri? Kau harus memikirkan cara untuk mengurangi cahaya ungu itu, pikir Murong Yu dalam hati, dan sudah mulai mencoba untuk mengurangi cahaya ungu. Tepat ketika hati Murong Yu tergerak dan ingin mengurangi cahaya ungu, Sol Ming merasakan tubuhnya mengendur. Tekanan luar biasa yang menekan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Saat ini, cahaya ungu yang terpancar dari jiwa Murong Yu masih ada, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menakuti jiwa-jiwa tersebut. Telah ditahan olehnya, Murong Yu segera menyadari perubahan ini, dan langsung merasa senang. Penekanan jiwa semacam ini, jika tiba-tiba melepaskan aura superioritas ini saat menghadapi orang-orang ras jiwa, bukankah lawan yang dapat ditekan akan kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu? Dalam pertempuran, bahkan satu kelalaian pun dapat membalikkan kemenangan atau kekalahan. Terlebih lagi, tekanan dari Murong Yu dapat ditekan bahkan di ranah Master Dao. Bagi para kultivator ras jiwa, itu jelas jauh lebih baik daripada seni suci agung Raja Surgawi. Kun Ming menghela napas lega, tetapi masih menatap Murong Yu dengan tatapan ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa aura yang dimiliki Murong Yu membuatnya merasa tidak nyaman. Di hadapan Murong Yu, dia seperti pelayannya. Xiao Ming, kuharap kau merahasiakan masalah ini dan jangan beritahu siapapun. Kata Murong Yu kepada Murong Yu dengan sungguh-sungguh.
Jika insiden ini tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh ras jiwa, dan kemungkinan besar, Murong Yu akan terbunuh karenanya. Kun Ning tahu betapa mengerikannya masalah ini, jadi dia mengangguk dengan tegas. Ngomong-ngomong, Kun Ning, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Murong Yu tak kuasa menahan diri. Awalnya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Hun Ning sehingga dia datang menemuinya. Baru setelah itu terjadi, Hun Ning sepertinya lupa tujuannya datang ke sini. Ngomong-ngomong, ayahku memintaku untuk datang mencarimu. Konon, ketiga leluhur akan memanggilmu, dan sepertinya membiarkanmu pergi. Hun Ning menepuk kepalanya dan bereaksi. Namun, ada secerca rasa dingin di mata Murong Yu. Dia tidak menyangka jika Hun Ning membiarkannya pergi begitu saja, itu bukan gaya serigala bermata putih. Terlebih lagi, ada firasat di hatinya bahwa ketiga leluhur ras jiwa akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimana cara menangani masalah ini? Jika mereka melihat keempat bola jiwa mereka, mereka mungkin akan langsung bunuh diri. Apa kau ingin pergi seperti ini? Jika Murong Yu ingin pergi, dia bisa langsung berteleportasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, jika itu masalahnya, tidak bisakah Murong Yu menjamin bahwa tiga leluhur dari ras jiwa yang panik akan mengirim tentara sekte suci dan menghancurkan sekte suci? Meskipun, sekarang Sheng Zong menghitung kata-katanya memiliki 61 orang kuat di alam besar. Tetapi yang terkuat adalah Raja Dao, dan dia sama sekali bukan lawan dari ras jiwa. Bahkan, benar-benar rentan, Murong Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Ada banyak orang dan kekuatan besar, tetapi terkadang keluarga besar dan bisnis besar itu merepotkan. Jika itu hanya kata-katanya sendiri, dia bisa melakukan segalanya sesuka hati, tanpa rasa khawatir sama sekali. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan ketiga serigala bermata putih itu. Akhirnya, Murong Yu meninggalkan istana bersama Kun Ning. Setelah ia meninggalkan istana, para ahli klan jiwa yang bersembunyi di luar istana untuk mengawasinya juga ikut bergerak bersamanya. Mereka semua adalah biksu tanpa diri. Mereka adalah antek-antek dari ketiga leluhur. Cibiran Murong Yu berulang kali dalam hati. Jika di tempat lain, mungkin ia akan memberi mereka 10.000 jiwa. Saat ini, 10.000 gelombang jiwa berat milik Murong Yu sudah bisa mengenai 3.000 serangan berat. Dengan serangan jiwanya yang kini mencapai tingkat tanpa diri, 3.000 tumpukan kerusakan akan dihasilkan. Perlawanan macam apa yang digunakan para biksu tanpa diriku ini? Sepertinya, Murong Yu akan segera mendapatkan kembali kebebasannya, dan Hun Ning kecil tampak sangat bersemangat sepanjang perjalanan. Dan melihat pemandangan ini, hati Murong Yu tak enak hati merusak suasana hatinya, jangan sampai ia menyakiti anak tak berdosa ini. Akhirnya, Hun Ning berhenti sebelum membawa Murong Yu ke sebuah aula. Ketiga leluhur klan jiwa seharusnya ada di dalam. Tanpa ragu, Murong Yu mendorong pintu aula utama dan masuk. Begitu ia membuka pintu, 4 mata yang sangat kuat terpancar langsung ke arahnya. Pada saat ini, miliaran rambut dingin milik Murong Yu langsung meledak. Kekuatan keempat orang ini terlalu mengerikan. Hanya melihatnya saja sudah membuatnya merasa seperti musuh, bahkan merasa tercekik. Seharusnya mereka adalah leluhur dari 3 guru Tao dari ras jiwa. Tapi kenapa ada 1 orang lagi? Murong Yu mendongak tanpa rasa takut. Ada 4 orang yang duduk di aula utama. Selain 3 leluhur yang telah terlihat sebelumnya, ada juga seorang lelaki tua yang sama kuatnya dan sebanding dengan 3 lainnya. Orang ini seharusnya salah satu leluhur dari ranah Tao dari ras jiwa, kan? Pikir Murong Yu dalam hati dan melangkah maju. Murong Yu, aku telah melihat 4 leluhur. Kata Murong Yu sambil mengepalkan tinjunya ke arah keempat orang itu. Hanya saja tidak ada ekspresi hormat di wajahnya. Mereka semua adalah serigala bermata putih. Murong Yu tidak sabar untuk membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Kenapa dia menyerang mereka? Murong Yu bahkan tak repot-repot berpura-pura kepada mereka yang sedang kesal. Auzu.com, apakah kau Murong Yu? Murong Yu yang menelan jiwa Hun Xin. Sebelum suara Murong Yu jatuh, leluhur ras jiwa yang pertama kali ia temui berkata dengan dingin. Murong Yu langsung marah, apa kau pikir wilayahku bisa menelan jiwa Hun Xin? Kau mencari seorang biksu di alam ciptaan untuk menelan jiwa Hun Xin. Mendengar itu, wajah keempat leluhur suku jiwa yang duduk di kursi tampak agak muram. Bahkan Murong Yu merasakan aura pembunuh terpancar dari mata leluhur ras jiwa yang bertanya kepadanya. Berniat membunuh, perjalanan ini benar-benar seperti perjamuan Hongmen. Hati Murong Yu begitu marah hingga ia hampir tak kuasa menahan diri untuk membanting pintu. Namun, bisakah ia lolos dari kepungan orang-orang ini? Jawabannya tentu saja tidak ada cara untuk lolos, bukan? Jadi, sekarang kita hanya bisa melihat selangkah demi selangkah. Selalu ada solusi untuk setiap masalah. Bukan tidak mungkin, saat itu, jiwa Hun Xin telah terluka parah. Kekuatan yang terkandung mungkin kurang dari 1/10.000 kekuatan puncaknya. Dengan kekuatanmu, kau bisa melahap jiwanya sepenuhnya. Seorang tetua lainnya, Zhu, berkata dengan suara berat saat itu. Kemarahan di hati Murong Yu memuncak. Namun, ia tidak berbicara, hanya menatap keempat serigala itu dengan tatapan dingin. Murong Yu, kau adalah pahlawan besar klan jiwa kami, dan kami tidak ingin memperlakukanmu dengan tidak adil. Namun, sebagai tetua klan jiwa kami,
ingatannya mengandung banyak kenangan tentang klan jiwa kami. Beberapa kenangan, tetap saja, bukan sesuatu yang bisa kau ketahui. Lagi pula, jika kau sedang berjalan di luar dan seseorang secara tidak sengaja membaca ingatanmu dan mengetahui rahasia klan jiwa, bukankah itu akan merugikan klan jiwa? Jadi, kami semua demi kebaikanmu. Seringkali, orang-orang tua ini mencibir. Mereka hanya mengatakan apa yang mereka suka. Bagaimanapun, mulut mereka sudah ada di sana. Namun, membiarkanmu tinggal di klan jiwa selamanya bukanlah solusi. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kami memutuskan untuk melihat ingatanmu. Jika kau benar-benar tidak menelan ingatan Hun Xin, maka kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Tetapi jika kau benar-benar menelan jiwa Hun Xin, maka kami akan merampas ingatan Hun Xin darinya. Wajah Murong Yu muram. Orang-orang ini mungkin bukan hanya untuk tujuan ini, kan? Namun, ia tahu bahwa teknik menelan jiwa agung adalah teknik tabu bagi ras jiwa, bahkan yang terkuat di ranah Master Dao pun tak mampu menyentuhnya. Jika sebelumnya, mereka mungkin tak tahu apa-apa tentang teknik tabu ini. Namun, setelah melihat Hun Xin, jika mereka masih tak tahu, itu akan jadi neraka. Jiwa Xin bisa dengan mudah naik ke puncak Dao Jun, bagaimana jika itu mereka? Bukankah mungkin untuk bergegas ke ranah leluhur Tao yang legendaris? Hasrat akan kekuatan adalah apa yang dikejar setiap biksu. Para leluhur ras jiwa ini pun tak terkecuali. Beberapa orang mati-matian mengejar kekuatan yang dahsyat, seperti Hun Xin. Dan leluhur keempat ras jiwa ini takut mereka akan sama dengan jiwa Xin. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak menggunakan teknik terlarang, Murong Yu tidak akan membiarkan mereka mencari atau bahkan membaca jiwanya. Jika mereka mengetahui ingatan mereka sendiri, apakah mereka masih punya cara untuk bertahan hidup? Apakah aku benar-benar akan merobek wajahku hari ini? Hati Murong Yu sangat kesal. Ia sudah memikirkan berbagai cara untuk melarikan diri. Namun, menghadapi para leluhur di ranah 4 Tao, apapun teknik yang mereka miliki, sia-sia. Murong Yu, tidakkah kau membuka jiwamu? Leluhur jiwa yang pertama kali dilihatnya tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, tekanan yang luar biasa menyapu seperti aliran deras. Mengapa? Mata Murong Yu yang berapi-api menatap leluhur klan jiwa itu. Namun, yang membuatnya aneh adalah ia bisa merasakan tekanan yang melonjak dari leluhur klan jiwa itu. Namun, ia tidak merasa tidak nyaman. Bahkan, ia tidak merasakan tekanan sama sekali. Ada apa? Apakah ini karena si Guang lagi? Apakah ia kebal terhadap tekanan dari klan jiwa yang kuat? Atau mungkinkah paksaan dari para biksu dari ras lain juga kebal secara langsung? Jika demikian, sungguh disayangkan. Melihat Murong Yu berlutut di tanah tanpa ditekan oleh paksaannya sendiri, leluhur ras jiwa tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun kemudian ia menjadi marah, mengapa? Karena kau adalah anggota ras jiwa, dan aku adalah leluhur ras jiwa. Aku bisa memerintahmu atau bahkan membunuhmu secara langsung. Geram Murong Yu, begitukah kau bisa menjadi leluhur ras jiwa? Ras jiwa memiliki orang-orang sepertimu, dan tak akan butuh beberapa tahun untuk benar-benar merosot. Sekelompok serigala bermata putih, apa mereka memperlakukan para pahlawan besar ras jiwa seperti ini? Jika bukan karena aku, kalian pasti sudah ditelan oleh jiwa. Aku membalikkan keadaan, dan kalian tidak menghargaiku, tetapi kalian malah membunuhku. Inikah yang dilakukan ras jiwa? Gaya, menyeberangi sungai untuk merobohkan jembatan, membongkar kilang untuk membunuh keledai. Begitu marahnya, Murong Yu tak lagi punya hati nurani, dan mengutuk keempat leluhur ras jiwa. Keempat leluhur agung itu berkulit pucat, aura mereka sangat ganas dan penuh nafsu membunuh, mereka tak kuasa menahan diri untuk langsung menyerang Murong Yu. Namun, Murong Yu pun menyerah, berteriak-teriak tak terkendali ke arah keempat serigala bermata putih itu. Keempat leluhur agung yang memaki itu hampir tak kuasa menahan muntah darah dan tewas. Bajingan kecil, kubunuh kau. Akhirnya, seorang leluhur muncul, berteriak dengan marah, mengulurkan tangan besarnya, dan menamparkan Murong Yu ke udara. Jika Murong Yu ditampar seperti ini, nyawanya pasti melayang. Bang-bang, tepat ketika leluhur klan jiwa mengulurkan tangannya yang besar dan menepuk-nepuk Murong Yu, tepuk tangan meriah datang dari luar aula. Pada saat yang sama, sesosok muncul di samping Murong Yu. Murong Yu, poin bagus. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya untuk Murong Yu. Pada saat ini, serangan leluhur ras jiwa telah jatuh, termasuk Murong Yu dan orang-orang yang berada di bawah telapak tangannya. Jelas, leluhur ras jiwa ingin membunuh semua orang yang datang sekaligus. Bahkan, dia tidak punya waktu untuk melihat siapa yang datang. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia untuk membunuh Murong Yu. Melihat serangan leluhur ras jiwa akan turun. Dengan telapak tangan ini, Murong Yu bisa langsung ditampar menjadi bubuk, dan dia tidak dapat melawan. Tetapi saat ini, Murong Yu merasa lega. Bahkan ada senyum di wajahnya. Karena dia sudah tahu siapa orang itu. Boom, melihat pihak lain ingin membunuhnya pada saat yang sama, kemarahan di hati orang-orang muncul. Terlepas dari apapun, dia menghantam masa lalu dengan pukulan lurus. Boom, setelah suara keras yang tumpul, pengunjung itu berdiri diam di tempatnya. Namun lawannya,
Leluhur klan jiwa, terkejut dan, mundur lebih dari selusin langkah, menghancurkan lantai aula sebelum berhenti. Tetapi pada saat ini, 3 leluhur klan jiwa lainnya berdiri dari tempat duduk mereka, dan menatap orang-orang yang datang dengan amarah di wajah mereka. Hundan, apa maksudmu? Orang di sini ternyata adalah jiwa, jenius pertama dari klan jiwa. Justru karena Murongyu merasa lega setelah melihat Huntan. Jika tidak, apa yang akan terjadi padanya tidak diketahui. Jiwa-jiwa menatap 4 leluhur besar ras jiwa dengan wajah marah. Aku seharusnya bertanya kepadamu apa maksudmu. Murongyu menyelamatkan seluruh ras jiwa kita dan menyelamatkan ras jiwa kita dari kehancuran. Bagaimana kamu bisa memperlakukan mereka seperti ini? Jiwa benar-benar marah. Jika dia tidak tiba tepat waktu kali ini, Murongyu pasti sudah terbunuh. Jika Murongyu terbunuh, maka dia akan bersalah seumur hidup. Terlebih lagi, ia tak pernah menyangka para leluhur ini begitu tak tahu malu, sampai-sampai ingin membunuh Murongyu. Kami tidak melakukan apa-apa, hanya ingin memeriksa ingatannya. Jika dia tidak membaca ingatan Hun Xin dan tidak mengetahui rahasia klan jiwa, kami tidak akan merawatnya sama sekali. Kami tidak bermaksud menyakitinya, ini demi kebaikan klan jiwa. Seorang leluhur klan jiwa menatap jiwa itu dan berkata dengan suara berat. Aku khawatir bukan hanya itu, kan? Meskipun kau tidak tahu rahasia apa yang diketahui Hun Xin tentang klan jiwa, kau tidak berusaha menyembunyikan rahasia klan jiwa. Kau hanya ingin mendapatkan teknik terlarang. Ketika Murongyu mengucapkan 4 kata, latihan terlarang, keempat leluhur besar klan jiwa tidak hanya sedikit berubah. Wajah para jiwa yang memperhatikan mereka berempat pun semakin muram. Meskipun keempat leluhur besar itu tidak membenarkan atau membantah pernyataan Murongyu, tindakan mereka telah mengkhianati pikiran mereka yang sebenarnya. Latihan terlarang adalah tabu bagi klan jiwa. Tidak seorang pun diizinkan untuk berlatih. Terlebih lagi, setelah insiden Hun Xin, Huntan dengan jelas memahami kengerian latihan terlarang. Dan kekuatan keempat leluhur besar itu bahkan lebih dahsyat daripada Hun Xin. Jika mereka sama gilanya dengan Hun Xin, lalu siapa yang bisa menghentikan mereka? Lalu, bukankah klan jiwa akan musnah? Mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan teknik tabu. Murongyu, aku di Baoding. Jiwanya berkelebat di matanya, dan ia telah mengambil keputusan. Awalnya, ia tidak mengizinkan keempat leluhur agung menyentuh Murongyu, tetapi sekarang karena teknik tabu, ia bahkan lebih sungkan untuk mempertahankannya dengan cara apapun. Bagaimana jika Murongyu benar-benar membaca ingatan Hun Xin? Bukankah itu teknik tabu yang diperoleh keempat leluhur agung? Oleh karena itu, sebelum keempat leluhur agung bereaksi, Hun Xin telah melangkah maju, berdiri di depan Murongyu, melindungi Murongyu di belakangnya, dan menatap dingin keempat leluhur agung. Murongyu, kau tidak ingin meludahi orang. Berbicara untuk memfitnah leluhurku, Murongyu, kau tidak punya rasa hormat, kau benar-benar sialan. Tidak ada gunanya mengajari, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Keempat leluhur agung itu memarahi Murongyu satu demi satu. Meskipun mereka mengatakan hal yang berbeda, mereka semua membantah pernyataan Murongyu. Mereka tidak bisa mengakuinya. Kalau tidak, jenius pertama dari klan jiwa di depannya tidak mudah untuk diajak bicara. Boom, Auzu.com saat berbicara, keempat leluhur besar itu mulai pada saat yang sama. Mereka semua mengulurkan tangan besar mereka, menghindari jiwa-jiwa, dan langsung mengambil Murongyu. Perilaku keempat leluhur besar terlihat di mata jiwa, dan itu menegaskan bahwa mereka bersalah karena hati nurani, yang dikatakan Murongyu. Jadi dia juga meraung dan menjentikkan telapak tangannya. Hadapi keempat leluhur besar ras jiwa dengan satu orang. Boom, 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 boom. Bentuk tubuh jiwa bergetar sedikit, dan akhirnya mengambil 3 langkah maju mundur sebelum berdiri diam. Meskipun jiwanya kuat, keempat leluhur besar klan jiwa bukanlah vegetarian, dan mereka sama-sama kuat. Dan 4-1, tidak peduli seberapa kuat jiwa, ada batasnya. Tetapi pada kenyataannya, jiwa masih berada di atas angin. Dia hanya mundur 3 langkah, tetapi setelah 3 langkah dia berdiri teguh. Tetapi lawannya, keempat leluhur besar klan jiwa, sebenarnya mundur selusin langkah pada saat yang sama. Namun, beberapa orang hanya mundur 10 langkah, sementara yang lain hancur 17 atau 8 langkah. Kesenjangan antara kekuatan keempatnya mudah dilihat. Setelah keempat leluhur besar klan jiwa berdiri teguh, mereka semua menatap panci jiwa dengan ngeri. Meskipun, kekuatan mereka bukan yang teratas di ranah Master Tao, juga bukan salah satu leluhur paling kuat dari ras jiwa. Tetapi kekuatan keempatnya tidak lemah di antara para kultivator di ranah Taoisme. Tetapi sekarang, mereka berempat bergabung, tetapi mereka dikejutkan oleh jiwa-jiwa. Apakah ada kengerian pada jenius pertama klan jiwa? Setidaknya 2 alam yang lebih kecil lebih baik dari mereka. Kalau tidak, mustahil memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Terlebih lagi, saat ini, roh jiwa itu berdiri dengan tenang di tempat, sepertinya dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Mata Murongyu, yang berdiri di belakang Hundan, memancarkan cahaya dingin. 4 leluhur besar ras jiwa tidak melihatnya, tetapi dia melihatnya. Ketika jiwa itu muncul, kekuatan jahat masih menghantuinya. Lebih dari setahun tidak cukup baginya untuk menekan kekuatan jahat di tubuhnya. Agaknya,
setelah jiwa itu buru-buru menekan kekuatan jahat, dia bergegas menyelamatkan Murong Yu. Memikirkan hal ini, hati Murong Yu sedikit tergerak. Hanya saja roh jiwa itu baru saja mulai bergerak kali ini, dan kekuatan jahat di tubuhnya semakin kuat. Kekuatan jahat yang tersisa di permukaan tubuh telah diperkuat kembali. Jika terus berlanjut, kekuatan jahat di jiwa akan sepenuhnya menang. Pada saat itu, jiwa akan dikendalikan oleh kekuatan jahat dan menjadi iblis pembunuh. Dan justru karena kebutuhan untuk menekan kekuatan jahat setiap saat, jiwa tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Jika tidak, dengan kekuatannya untuk menekan jiwa Sin, ia dapat dengan mudah menekan 4 leluhur besar ras jiwa. Hun Tan, 4 leluhur besar kita mewakili kehendak seluruh ras jiwa. Apakah kau ingin menentang kehendak ras jiwa? Harus menghentikan kami. Salah satu leluhur menatap ras jiwa dengan marah. Meskipun jiwa adalah jenius pertama dari klan jiwa, ia adalah musuhnya jika ia menghalangi langkahnya. Selama ia adalah musuh, kita harus membasminya. Oleh karena itu, leluhur yang berbicara itu sudah memiliki niat membunuh pada jiwa. Kalian tidak bisa mewakili kehendak klan jiwa. Karena kalian tidak layak. Jiwa itu mencibir berulang kali. Ia benar-benar kecewa terhadap keempat leluhur yang keras kepala ini. Jika 4 orang mempraktikkan teknik tabu, mereka pasti akan menjadi jiwa Sin berikutnya. Karena itu, jiwa Sin juga akan membunuh mereka. Bagaimanapun, klan jiwa bukan hanya leluhur dari 4 alam Tao. Meskipun membunuh mereka akan mengurangi kekuatan keseluruhan klan jiwa, melenyapkan domba hitam adalah hal yang baik bagi klan jiwa. Pemberontakan Hun Yuxu terhadap kehendak klan jiwa adalah pengkhianatan bagi klan jiwa. Namun, untuk saat ini, kupikir dia berguna dalam menyelamatkan klan jiwa, jadi aku akan memenjarakannya untuk sementara waktu. Semuanya, lakukanlah, tekan dulu klan jiwa. Salah satu leluhur memberitahu yang lain. Ketiganya mengedipkan mata. Detik berikutnya, mereka berempat menembak bersamaan. Kalian benar-benar keras kepala. Aku akan membunuhmu hari ini. Dengan aura pembunuh, jiwa itu menggerakkan Murong Yu keluar aula dengan lambaian tangannya, sementara dia bertarung melawan 4 leluhur besar. Bergemuruh, perang baru saja dimulai, dan aula itu terguncang oleh kekuatan mengerikan mereka. Bahkan jika Murong Yu melihat kesempatan lebih awal, dia dengan cepat menjauh dari aula utama. Tapi darah masih menyembur oleh akibat yang mengerikan. Kekuatan tempur alam Tao terlalu mengerikan. 4 leluhur ras jiwa menyatakan dengan jelas hari ini bahwa mereka akan menekan Murong Yu dan membaca ingatannya. Dan jiwa adalah penghalang terbesar bagi mereka untuk membaca ingatan Murong Yu. Bagi 4 leluhur besar yang bertekad untuk menang, jiwa harus dibasmi. Oleh karena itu, mereka berempat bertindak tanpa ampun, dan semua gerakan mereka meledak menuju tempat jiwa yang mematikan. Pada saat yang sama, senjata sihir dan senjata dasar mereka telah dikorbankan sejak lama, dan di bawah komando mereka, mereka terus meledakkan Siang Hun Tan. Menyaksikan pertarungan keempat orang itu, bagaimanapun juga, ini berada di wilayah ras jiwa, kelima orang itu sengaja menekan serangan dalam jarak tertentu sambil melakukan gerakan tangan mereka. Jika tidak, seluruh wilayah ras jiwa akan benar-benar rentan dan akan rata dengan tanah. Murong Yu sedikit khawatir. Karena dia menemukan bahwa kekuatan jahat di tubuhnya bahkan lebih kuat jika dia tidak melakukan gerakan sekalipun. Ketika kekuatan jahat meningkat, jiwa harus mengalokasikan lebih banyak kekuatan untuk menekannya. Namun dengan cara ini, kekuatan yang dia gunakan untuk menghadapi 4 leluhur besar akan melemah. Setelah kekuatan melemah, dia secara bertahap tidak lagi menjadi lawan dari 4 leluhur. Jika lingkaran setan tak berujung ini terus berlanjut, jiwa pasti akan tertindas pada akhirnya. Murong Yu tidak tahu apakah keempat leluhur agung akan membunuh jiwa tersebut. Namun, keempat leluhur agung itu pasti akan membunuhnya. Pergi saja, atau bagaimana? Hati Murong Yu tiba-tiba menjadi kacau. Jika ia berteleportasi langsung, aku yakin jiwa itu juga bisa lolos dari serangan keempat leluhur agung. Tetapi bagaimana jika keempat leluhur agung itu menyerang hati mereka dengan ganas, dan akhirnya membunuh jiwa-jiwa itu dengan putus asa?